Inggris memutuskan membantu Amerika menggempur Yaman atau tepatnya Houthi. Eropa sebenarnya terkejut. Spanyol, Irlandia, Portugis, Turki dan berangsur-angsur negara-negara utama Eropa seperti Perancis dan Italia menyatakan tidak ingin terlibat seperti masa-masa dulu ketika ramai-ramai membela Amerika mengeroyok negara kecil seperti Irak tanpa alasan yang terbukti. Irak hancur, dan lukanya jauh lebih parah daripada pada saat dipimpin oleh Saddam Hussein. Hingga kini kalau mau jujur, Irak belum sepenuhnya kuat seperti dulu di zamannya Saddam Hussein. Kini dunia bahkan dibuat terbengong-bengong. Amerika dan Inggris sampai mengirimkan kapal induk. Banyak yang merasa jadi terheran-heran. Yaman tepatnya kelompok Houthi adalah sebuah kelompok kecil dalam suatu negara sampai dikeroyok oleh dua negara adidaya menggunakan kapal induk yang biasanya ditujukan untuk perang besar sekelas Mahabharata. Siapa itu Houthi, dan mengapa Amerika sampai mengundang para sekutunya buat mengeroyoknya? Bukankah seperti sekelompok gajah mengeroyok seekor semut? Dan mengapa dalam beberapa kesempatan mereka mampu menghancurkan sebuah kapal perang Amerika dalam hitungan detik, yang oleh Jenderal Amerika sendiri, dikatakan sebagai sebuah peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Amerika menuduh Iran adalah pemasok senjata mematikan buat Houthi. Houthi adalah kelompok bersenjata Yaman yang secara konsisten menjadi pendukung Palestina sejak dulu, terletak persis di tepian benua Afrika ke Laut Merah. Ini posisi mereka, jadi memang mudah sekali menjangkau ke Laut Merah. Gara-gara serangan Houthi, banyak ekspedisi negara-negara besar seperti British Petroleum, Maersk atau MSC jadi terganggu. Mereka merubah jalur memutar seperti terlihat pada peta berikut, akibatnya biaya pengapalan membengkak, dan waktu pengiriman menjadi jauh lebih panjang. Kapal-kapal ini berangkat dan singgah dari berbagai negara, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Singapura dan lain-lain termasuk Israel. Nah, pengapalan ke Israel inilah yang menjadi target Houthi sampai beredar sebuah serangan helikopter Houthi di atas dek kapal yang diduga sedang menuju ke Israel. Houthi selalu menegaskan bahwa aksi mereka baru akan berhenti hingga Israel berhenti menyerang Gaza. Tapi alih-alih berusaha menyelesaikan akar masalah tersebut dengan membuat Israel dan Palestina berdamai, dua negara adidaya ini, negara paling kuat dan paling kaya di dunia dan di Eropa, Amerika dan Inggris, malah menyerang dan berniat menghabisi Houthi demi kepentingan Israel dalam memenangkan perang terhadap Hamas. Jadi di sini jelas seperti sebuah permainan. Amerika memegang satu kartu miliknya, yakni Israel. Salah atau benar Israel adalah kartu turf untuk tetap menanamkan pengaruh di Timur Tengah. Inggris sendiri adalah pengikut yang terikat perjanjian traktat perang dengan sang adidaya. Inggris ingin terlihat sebagai sebuah negara yang paling punya komitmen terhadap perjanjian saling membela tersebut. Akan tetapi melihat sikap mayoritas negara-negara Eropa yang memutuskan tidak ikut, tampaknya perjanjian itu telah terlihat semakin menjadi usang, dan tentu saja setelah ini posisi Israel tidak akan pernah sama lagi di mata negara-negara Uni Eropa, Timur Tengah dan dunia. Bahwa itu sudah jelas sudah mulai kehilangan legitimasinya yang sedari awal memang sangat rapuh. Yang jelas melihat betapa seriusnya Amerika dalam membela Israel, sampai bela-belain mengirim kapal induk untuk menyerang Houthi, dan dengan asumsi tanpa peduli betapa biaya operasionalnya selangit, tampak Amerika ingin memperlihatkan kepada dunia, bahwa supremasi hukum internasional masih berada di tangannya, dan jika itu gagal, maka dominasi Amerika akan menjadi masa lalu, di mana beberapa negara besar sudah menunggu untuk menggantikannya.